Jadi kalau ingin kita tidak dihancurkan oleh iblis dimanapun kita bekerja, bekerjalah dengan ikhlas dan berbaik sangka. Itulah bapak-bapak uraian hikmah Isra Mi'raj kita malam ini untuk keluarga besar Kecamatan Junjuang Syariah, Muaro Pingai, Sanyang Baka dan Paninggahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Junjuang Syariah, Sanyang Baka, Muaro Pingai, kandak balaku pinta kuliah kalau jadwal lain sesuai. Tangan basusun kapalo batakuakan. Ambo sampaikan salam kanini mama nan baure baka tunggang nan badahan nan babatang badahan rampa barantiang badaun rimbun. Sampai ke Singkara juma ninjau tarus marapi jo Singgalang sapautan kurinci jo pasaman kakian sambah ambo pohonkan. Badia japun di Bangkaulu panembak kapa di Muaro bariampun lah ambo dek pangulu jiko tasabui nan nindak patui disabui dari ambo. Lai dia gi ampun ambo tua. Ambo ndak keminta ampun ke Pak Ibu. Nama memberi ampun tu Allah. Tapi saya minta maaf mangko ambo sase sabui. Alhamdulillah yang datang malam kini semuanya sehat walafiat. Semoga selalu sehat dan kesehatan itu kita pergunakan untuk taat kepada Allah. Kemudian sambah hambuangke jari basusun kepada sagalo bundo kanduang nan mata nan matun dia teh rumah gadang nangko. Beliaulah yang memasak apa yang akan kita makan. Ibu-ibu kita ini sangat pintar memasak. Padi nanyo tumbuh menjadi bareh itu padi 10 tambun Aceh. Di kakak jujung jari diindang indak baratah ditampi indak badadak. Masih di ambun tengah malam lambok dek paneh tengah hari. Lalu ada padi di tambilahan mode itu. Itulah padi orang Minangkabau. Masih dek paneh, masih dek ambun tengah malam, lambok dek paneh tengah hari. Itu padi lah. Ya kan? Sudah ditumpuk jualu kinci dapet labare putih rancak. Namo barehnya sokan anak daro. Anak daro lihat do namburu. Dia hitam kaliang nanya dipakai rancak jo. Apalagi putih rabuang. Itulah bareh nan di tanah. Setelah bareh tadi dibasuh di dalam panci, dijarangkan tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangko idui, maka nasi nan dimasak tadi jadi kambang bunga limau. Dimakan jo sambalado, baik sup sum-sum serupa di lapang kuda tua tadi. Baik ikan panggang sadonyo lama bareh putih ada. Makonyo orang Sanyang Baka, orang Muaro Pingai, orang Paninggahan, orang Malalo, semuanya awet muda. Karena barehnya rancak. Nala gae jo, nala mati. Nah. Bama ko awet muda, yo kebetulannya muda baru. Ya kan? Kalau lagai nanti laban taruh ambau mukonya. Saya lihat kita yang hadir sekarang banyak kita yang muda-muda. Tapi sadarlah anakku, suatu saat di dunia ini selalu berubah. Yang sehat akan sakit, yang bekerja akan pensiun,
Yang bertani tidak akan mampu bertani lagi. Banyak orang yang kuat membawa mobil truk, setelah dia berusia 57 tahun tidak boleh anaknya lagi. Ya, di rumah saja kami mencari lagi. Jangan membawa to jauh juga ya. Para jemaah yang terhormat, Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa yang telah berulang-ulang dikaji sirahnya oleh ulama. Tapi di Minangkabau lanca kaji dek baulang, pasa jalan dek baturui, jalan nan golong nan dipijak, labuh nan rami nan ditampuh, jajak nan tinggal nan ditikam, batang tasanda nan dituti, suri tagunjai nan diuleh. Jadi gunjainya sejak dari Nabi sampai kepada sahabat, sampai kepada tabi'in, sampai kepada habaib dan ulama. Dan ini akan berlanjut terus selama dunia Islam ini masih ada di atas bumi ini. Saya yang khawatir apa-apa, Allah menjamin tidak akan hilang Islam di muka bumi. Tapi Allah tidak menjamin Islam tak hilang di Tambilahan. Allah tidak menjamin Islam tak hilang di Indonesia. Sebab lalulah kita lihat Spanyol pernah 900 tahun Islam, Inggris 1200 tahun pernah orang negaranya beragama Islam. Itu di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Inggris 1200 tahun Islam. Ya kan? Akhirnya kalah oleh perang salib. Kemudian mereka berbalik ke agama Katolik. Ya kan? Jadi yang akan kita waspadai setiap kita melakukan peringatan Hari Islam tadi, kalau tata caranya sudah betul itu. Karena kita membaca nama Nabi, membaca riwayat Nabi, membaca sejarah Nabi, kita dahului dengan salawat seperti tadi, itu besar pahalanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Jadi sudah betul kita mulai tadi dengan salawat sehabis kita salat Isya. Ya kan? Kemudian kita teruskan sirah nabawiyah mengenai peristiwa perjalanan Mi'raj ini. Apa jawaban Nabi ketika diajak oleh Abu Lahab? Ya Muhammad, supaya kita damai, agama engkau jalan, agama nenek moyang kita ndak hilang. Sapakan kita sambah Tuhan engkau dan tak tampak tu, sapakan lo Tuhan kami Lata Jauza. Ya kan? Sebentar itu juga turun ayat ke dalam diri Nabi melalui gemercing bunyi lonceng. Apa bunyi ayat itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Ujungnya lakum dinukum waliyadin. Masalah akidah seperti itu, Pak. Ya kan? Jadi walaupun apa kawan bisnis, sahabat sekerja, ya kan? Atau berusaha punya modal berdua dengan orang Kristen, Bapak jangan sikut mengucapkan Natal. Karena itu ibadah. Ibadah tidak bisa disatukan Islam dengan agama lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada lagi yang memprotes. Inilah ujian untuk orang Islam. Bagaimana kalau kalimat kafir itu dihilangkan di dalam Quran? Kasar sekali katanya. Orang yang tidak beragama Islam disebut kafir. Mereka tidak ngerti, Pak, yang kafir itu apa sebenarnya. Iya kan? Kafir, kafara. Iya kan? Apa artinya? Orang yang tertutup pintu hatinya, tidak mau menerima apa yang disuruh Allah, itu kafir namanya. Kaum muslimin,
Coba kita lihat, tidak usah seluruh dunia Pak. Di Indonesia ini saja kita dijajah Belanda berapa? 350 tahun. Mulai Belanda itu kemari, apa kerjanya? Membina perdagangan dengan orang Indonesia. Organisasinya disebut VOC. Lama-lama nyodek tahu orang awak kuandi, iya kan? Ongo Patambalo yo raya, Andi ongo raya, hanya jajal. Mulai kampanye Divide it Emperor. Mereka lakukan politik adu domba antara ulama dengan kaum adat, antara nenek mama dan bundo kanduang. Sama je kini kau Pak. Awak orang Islam kau kan nyopantu-antuan orang kafir tu. Sehingga saling mencurigai. Ya kan? Kaum muslimin yang terhormat jajah 350 tahun. Penyebabnya apa? Karena tidak bersatu. Ya kan? Kalau suami istri saja bersatu dengan suaminya, lain kalau ada orang lain mengaduh. Nah, dia juga sana piti banyak, piti ambo banyak dari suaminya dia. Minta salah cara kayaknya jambo salah. Tapi kalau suami itu sudah bersatu hatinya dengan istri, dia maunya ambo ndak mata duitan doda. Walaupun baju satu kering di badan, pagi makan sore tiada, suami saya tidak akan saya tinggalkan. Itulah orang junjung Syria pendirian. Patut orang junjung Syria kok barasia wajahnya. Karena istri setia kepada suami, suami setia kepada istri. Tapi nang gigi lungga ayo tangga aja. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, lah tajajah awak di Belanda itu, iyo mencari palo jo kulit mani jo kemari. Indah Pak, mana mencari ameh. Ambo mengaji Pak ke Talang Babungo, namanya di Lahan Panjang Solo. Di bawah orang ambo berjalan ke tambang ameh. Mulai ditemuan tambang ameh itu dulu di batang air seberak-serak ameh. 70 kilo dari pemakaman Jalan Sulik, dari perumahan. Ambo tanya ke orang sinan, Allah awak menambang lo Pak? Indah, ini bekas Belanda. Kemudian para jemaah mengaji lo ambo kabonjo lo buat si kapiang. Orang menambang ameh lo sinan. Ambo tanyo lah ya awak menambang lo Pak? Indah, bekas Belanda. Jadi namanya tambang ameh di Indonesia kau Pak. Lawannya dapet di Belanda dulu. Iya kan? Apa buktikan kalau pai apa nanti ke Belanda tu Amsterdam tu, kota Amsterdam tu itu lawi nandidam amehnya dari Indonesia. Iya kan? Nah, ini para jemaah yang terhormat. Itu amakonya ameh nan paling banyak di Sumatera Pak, tu namanya Bangko. Jambi tu. Tasabui dalam pantun tu. Didulang sadulang lai, pandulang ameh di Bangko, diulang saulang lai, pangganti bini nan jako. Tu mangkonya ulang bini jelai walaupun bininya ada. Boleh adu dua bagati. Ndak boleh tak? Ndak setuju ya? Jadi dek banyak ameh di Sumatera kok dinamailah Sumatera Pulau Ameh atau Pulau Andalas. Kayu-kayu Andalas di bawah uratnya banyak bertemu emas. Ya kan? Nampak yang beruntung kalau kini itu orang mengalih ameh. Bab itu Pak Ustaz, orang mengalih ameh kau tak pernah rugi Pak. Jadi rancak ameh galih serupa Edison gua. Bab itu kalau membeli orang awak membayar upah cincin tu. Kalau menjual awak hanya potong upah lah. Awak tengok kan. Di mana tak ruginya?
Ya. Kalau rugi juga mengalami tanda ndak berzakatnya. Tanda ndak bayin, Pak. Tapi haji deson gue ndak. Tadi malamnya wali nembus sepatu bekas. Tapi sepatu tu tago. Ya kan? Lah masuk ke dalam tas gini. Ana maunya pasal cangkuang. Pasal jongkok ya. Ada kampung mencangkuang namanya. Awak duduk tapi lanciri tak dilepokan ke aspal tu dah. Itu namanya mencangkuang. Ya kan? Dahulu ke Kuala Tungkal lembu mengaji, nyoba dia orang sepeda bekas. Tapi sepeda tu ringan bisa dilipik-lipik. Sekali kayu tak tampuh di jalan sekilo. Ya Allah. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Jadi kita bisa saja terjajah walaupun kita mayoritas Islam. Kenapa? Ada sebagian umat Islam ini tidak memegang akidah, mudah terpengaruh. Lebih-lebih kalau lah pemilu. Ya kan lanyo boleh artinya memilih dan banyak tokoh agama, tapi dek piti 100,000 bagi orang sanjo, penganannya hilang. Anyo pilih orang pagi hari besok. Itu kebanyakan awak. Ya kan asalnya siram di orang pengana hilang sekali. Aduh. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, kenapa manusia banyak seperti itu Pak Ustaz? Iblis diberi izin oleh Allah dan diberi umur panjang, tidak tua-tua dan tidak pernah sakit-sakit. Jadi kita harus waspada Pak. Kalau awak kan ada tua, ada pensiun, ada sakit, iblis tidak. Ya kan? Maka dia bersemangat mengganggu kita. Kenapa? Karena dia sudah diputuskan oleh Allah menjadi makhluk sesat semenjak diusir dari surga. Apa kata Allah kepadanya? Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Engkau tidak mau patuh kepada saya suruh sujud kepada Adam. Sekarang keluarlah dari surga ini, engkau makhluk terkutuk. Apakah iblis terkejut? Tidak Pak. Apa katanya kepada Allah? Saya rela ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan saja umur saya menjelang kiamat. Jangan sakitkan saya. Saya akan ganggu anak Adam itu, biar pejabat, biar manusia biasa, biar saudagar, biar petani, akan saya hancurkan karirnya dengan banyak berbuat dosa. Dari mana engkau datang? Saya akan datang mim baini aidihim, di hadapan mereka. Di hadapan kita ini apa Pak? Dunia yang gemerlap ini. Dari 2 hektar kebun sawit awak sampai hektar. Iya kan? Dari 5 hektar nak 10, itu dunia namanya. Iya kan? Di belakang, wa min khalfihim, dari belakang didorong. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Wa an aimanihim, dari kanan. Dari kiri dan kanan itu apa? Tadi disebut siapa tadi ya? Pak Manto. Apa katanya? Nafsu bepantang kerendahan, hawa bepantang kalintasan. Setan menorong di belakang, dunia nampak di depan. Inilah yang menghancurkan nama baik orang. Ya kan? Iyo ndak sakit iblis tu Ustaz. Kalau ada kawan nampak sakit, kan nampak jaliak ke rumah sakit, babisi ke perawat tu. Ada ndak iblis dirawat sakit gulu sikoy? Tanyuan ke perawat tu, ada ndak iblis dirawat sikoy? Pasti perawat tu itu sedikit. Lain ndak bocor Pak. Ndak ada iblis dirawat di rumah sakit Pak, karena dia ndak pernah sakit, jadi dia bersemangat. Alah,
Itulah yang menghancurkan manusia, Bu. Dari dulu semenjak Nabi Adam sampai sekarang. Maka kita harus waspada. Ya kan? Asalnya dari apa? Dia satu saja asalnya, Pak. Dari api. Kalau kita 4. Tanah, angin, api, air. Kadang-kadang kan ada Pak berang, dongkol, atau nanti timbul api tu. Tapi kalau berpikir panjang, Pak dingin lo balik. Tak jadi Pak berang. Atau nalah dia siram dia api tadi. Ya kan? Kemudian ada angin di tubuh awak. Jadi kalau orang tak kantui jam berang, Pak. Pokok sih doang, Pak. Kalau tak capeknya mati, Pak. Tak ada angin tu keluar. Nah, ini kaum muslimin. Jadi jangan bangih kau orang takkan. Orang barat nan berang, Bu. Kau orang sendau. Jadi dah ke orang barat ya ajan berang tu tanda orang kadang sayro tu. Tapi kalau orang terkantui dah adanya dah. Ampe tu dah api, tanah, angin, air. Maka manusia ini makhluk yang terbaik. Ya kan? Watin, wazaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Coba ibu pergi ke kebun binatang, cari wajah ibu, cari wajah gajah, mana rencak? Gajah tu kira-kira kok dia ke kulit mukonya tu pada afon le licin. Enggak. Awak seketik dihias lah rancak. Ya kan? Jadi manusia ini makhluk terbaik. Karena diciptakan dari 4 unsur tadi. Iblis bangga dengan dari api ini. Tunggu nak mau sujud ke Adam. Adam tu dari tanah, ambo dari api. Tak pantas ambo sujud ke nyos. Api yo paguno. Yo Pak. Untuk memasak rendang, memasak kalio, memasak ikan baka, memasak ayam penyet. Itu perlu api, Pak. Baik api manual maupun api modern. Api modern kompor gas. Adalah modern dari itu namanya untuk bertanak rice cooker, untuk mange-angean magic jar, untuk mengiling lado blender, untuk mengocok talu mixer, suami nanggadang kerengkang buzer, buruak sare. Ibu, bapak, walaupun api modern capek awak memasak dia, tapi bisa tak ibu kalau kamu membuat lamang dimasak jo kompor gas? Tak bisa, Pak. Apa harus membantu ibu membuat langgaian untuk menyandan tabuang lamang? Adi duitkan api dari baru tempuruang, dibalik-balik tabuang itu baru lamang masak. Walaupun negari lah maju, teknologi lah tinggi, lai bisa ditukar tabuang lamang tu dari bulu ke paralon. Lai alun masak lamang tu lai paralon ko lah habis gas. Ya. Jadi api itu sangat berguna. Tapi bisakah dia api di lataan toko, dibangun masjid, akan terbakar dia. Maka api setara dengan tanah. Iko nantak masuk di iblis. Ya kan? Di mana orang membangun? Dia tanah. Malah orang tambilahan kopal yang santiang membangun. Dia kayu bakau. Dia tagaan toko bertingkih ampe. Bila mula-mula teliang nampak dia. Ayo semayang. Lalu kuat toko tu. Iya kan? Ini paling hebat. Nah, jadi untuk mendalami kajian-kajian Islam, termasuk kita mempercayai dengan keyakinan yang penuh peristiwa Isra Mi'raj ini, kita harus menambah ilmu. Sebab ilmu ini tidak bisa di suatu sudut saja.
Untuk jadi ulama saja Bapak Ibu, itu harus dipelajari kitab-kitab kuning. Ya kan? Mulai pertama ibu-ibu dan bapak-bapak, kitab kuning itu kalau belajar bahasa Arab matan jurmiyah namanya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alta, fa'altuma, fa'altun. Nah, tidak bisa kalau tidak dari pesantren orang jadi ulama. Iya kan? Belajar fikih dan usul fikih, belajar hadis dan mustalah hadis, mantiq, ma'ani, balaghah. Iya kan? Nah, kemudian dia dalami itu. Setelah dia kuliah, sekolah dia ke Mesir, ke Madinah. Maka orang tadi seperti Ustaz Samad itu ilmunya panuhnya lah melimbak, kurangnya ndak pada kuat. Jangan ilmu kitab kuning di Ustaz Samad tu Pak. Sejarah Minang saya mengangu ambo menangan di Jambuaya tu. Begitu mau menangannya. Nyo mau dari sejarah Minang, sia ulama nan membau Islam dari Minang ke Makassar, tentu dia. Jayanya dari masa itu modo lepal. Itu. Dia mau ndak lo tu modo. Iya kan? Jadi kalau ada orang mengkriminalisasi Ustaz Samad tu, itu nyo karate dia melekat dalam neraka. Memang dia muda, setahun tua dari anak ambonya, tapi ilmunya banyak. Tapi mungkin ada olehnya mendengar kaji ambo di YouTube, hanya promosian ambo. Oh, orang Sumatera undang lah gaya kau ngaji je. Ambo dia gih kemampuan dia Allah mengecek segonyo Pak. Ilmu kurang sekolah tangguang. Mengaji ndak sampai katam sulit lah ambo bercerita. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba Allah si buto ke membimbing. Iko dek saruan nati jo rindu jamaah zambo datang. Kalau sawanya ditanya ambo agama kanan tahu ambo kuli arinya. Nan jale bijo sapanya. Ya kan? Nan ninti kanduangan nan asli itu idui nang kadi tompang, idui nang kadi pakai, mati nang kadi tompang, alum putih kaji itu dembosinan. Ya kan? Tapi kalau baca ramah disuruh bapak-bapak alhamdulillah nyuagi selidah tu dia Allah balenggek-lenggek basonya. Ya kan? Lenggek dia Allah. Baca ramah. Makanya kalau ada bapak-bapak nan tinggi ilmu dari ambo tapi berceramah tak pandai, itu karena dek gago, lidah gago, ilmu banyak menyampaikan tak pandai. Itu memang sulit je tu kemengambangan ilmu tu. Baru saya naik mimbar rupa lu ala tabi. Setua rawak lah meretek, mukola pucik, mencalik orang mencalik kawak, hilang pengana. Orang mendengar wirid, kau nyok kawak, saya mencalik apa? Kalau panakui kadang Sarawak tak tentu kecil. Jadi caranya Pak Ustaz beraja berceramah kau. Jan mata orang ditantang, calik sebahunya tu. Tapi nampak dinyo mencalik kainyo tu. Kalau matonya ditantang itu hilang penganawa. Sadang harimau sebab tak tercalik dia mata awak tu. Kan kejam harimau tu buas. Ya kan? Celah Pak perhatian hanya aku aja atau harimau. Sekarang untuk mengantipasi iblis itu bagaimana? Pertama fasta'iz billah. Akarajo nang kadi kako minta tolong ke Allah. Lebih-lebih apa-apa kalau jadi bendahara musaji, kan awak mencik piti tu akan membuka kotak tu, jangan awak sembuka seluruh pengurus mencelik. Kalau awak seorang sempat lebih-lebih dibawa lo pulang kotak tu, hanya isi ende iblis pakai selada untuk bini dua piti go lucu. Lah banyak orang seperti itu. Karena rencana enggak ada, tapi saat kita membawa dibisikkan oleh iblis.
Jadi akarajo nang kadikako kita berlindung kepada Allah. Ada orang jadi pengurus masjid kau pak, ndak mengurus doh, manguruhan musaji. Bikonyo laporan dana minus je. Kira masuk saku biti ko. Baralah kadoso orang mode itu. Akhir-akhir mang kadang doso orang korupsi itu. Samo situnya pak. Karena piti masyarakat. Nah, jadi apa kerja kita berlindung kepada Allah. Jangan tidak berlindung. Fasta'iz billah. A'udzu billahi minasy. Kalau dalam hadis u'izuhu bil wahidis samadi min kulli syarri hasada. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan setan-setan yang mengganggu saya. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang kedua, bekerjalah dengan ikhlas. Jadi ketua IKS ikhlas. Jadi ketua ikhlas. Jadi ketua KKA ikhlas. Kalau di agam banyaknya kesatuan Pak. Ada namanya Ikatan Keluarga Luar Agam. Ada namanya KKA, Kerukunan Keluarga Agam. Banyak Pak. Ya, kaum muslimin. Iya kan? Kalau apa Pak? Pariamanci katanya PKDP. Tapi mereka itu kalau berinfak tu masih donce Pak. Kalau hari besar serupa awak berjuta-juta tu orang Pariaman tu terkumpul biti. Dari wang semendo awak 100 juta. Dari mama umah awak 50 juta. Awak seorang se lakinya. Iya kan? Tu orang Pariaman. Kaum muslimin, kalau kita ikhlas mengurus amanah yang dibebankan kepada kita, aman, ndak tagoda awak di iblis. Kami para istri ko ba Ustaz, ikhlas mengurus suami. Misalnya suami ibu sudah kerja bare. Tiba di rumah lah biaya putih 3 kali dia. Agatonyo, bu anu dah kopi segala ya. Kecik ibu kenyo tu ada dispenser. Di sana ada kopi ginseng, kopi luar. Ku anak menangi gua. Udah buek salah seorang. Itu ndak ikhlas mau urus suami. Satahu ambo bapak-bapak ibu-ibu, anak ketek ko panangi saudara. Ambo anak ambo dulu anak perusi tu kamenuka baju sudah mandi, anyo memilih baju tu nangi. Pai balanjo sekolah anyo piti nan baru, ndak mau piti nanusang manangi. Lagadang mau pelakian ndak do nangi. Aniang saja. Kadang-kadang ada laki-lakinya juga galui saja. Ini bapak-bapak. Iya kan? Itu jadi biasa saya anak tu mananginya. Buean suami kopi dulu. Lain tadangan ibu tu. Yang ketiga, supaya kita jangan dihancurkan oleh iblis, banyaklah dalam hidup ini berbaik sangka. Kalau pemburuk sangko Pak, sampi negari ko dah. Langkah tatumpu alam sampi sulit bertinggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Kalau pemburuk, kalau pembaik sangko dunia ko lapang dah Pak. Contohlah orang bercukur rambut, orang pakai rambut, lah sudah pendek rambutnya tu, atunya tilantang dek tukang cukur tu di kursi kan, tunya ambil pisau di tukang cukur tu lah. Lah ya do lari orang berpangkai tu. Pokoknya dabi ada yang macam. Malah kutiko pisau laki si koko matonya nyepician. Bang ko bisa tak kaloknya sedang cukur tu. Nyo ndak berburuk sangko ko tukang cukur ko kemarasian janggui ambo se ko nyo. Iya kan? Ndak kemandabi liye ambo de. Ata kaloknya. Nyo jago ne tukang cukur dah lah siap. Kalau kami je Sultan Mudo, aku ente yang kerja tukang cukur. Oh itu, janggui lawa panjangan.
Bang kau panjang Ustaz, elok pulo barumpui panjang kemakan jawi balang tigo, elok lo bajanggui panjang salemo jatuh di tampuangnya. Bertemu doa. Jadi ambo kan orang disalah lo. Kalau ndak bajanggui, ndak menjalankan sunnah. Kalau bajanggui menjalankan sunnah, dembo itu si jawi. Dia kan melaki orang ambil tisu kan lah tu jangan penampuang tu. Dia kan. Nah, jadi kalau ingin kita tidak dihancurkan oleh iblis dimanapun kita bekerja, bekerjalah dengan ikhlas dan berbaik sangka. Itulah bapak-bapak uraian hikmah Isra Mi'raj kita malam ini untuk keluarga besar Kecamatan Junjuang Seriah, Muaro Pingai, Sanyang Baka dan Paninggahan. Mudah-mudahan bapak ibu sehat semua dan diberkahi oleh Allah rumah tangganya, dimudahkan urusannya, diramaikan kedainya. Karena sebagian besar kita di rantau ini adalah saudagar. Mudah-mudahan pengunjung banyak datang dan apa yang kita jual laku untuk dibeli oleh masyarakat. Tapi doakan pula sebab di sana di sini nan marimbo nagari ko karambie. Rimbo tambilana karambie. Anie kan karambie tu maha. Kalau maha karambie maka orang kebanyak lo balanjo ke pasar. Jadi rezeki ini kita sambung bersambung. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini bermanfaat. Kalau ada yang salah itu dari saya, karena saya sudah ini juga akan berangkat ke Padang. Doakan saya selamat dan saya doakan jamaah semuanya selamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamda kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin. Waftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin. Warzuqna ya Allah fa innaka khairul raziqin. Warhamna ya Allah fa innaka khairul rahimin. Wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Rabbana waghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jaddina wali jaddatina wali ikhwanina wali akhawatina wali ustazina wali muallimanina wali azwajina wali auladina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'aana salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.